Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita hari ini akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan tentang materi teks proposal ya. Sebetulnya bukan teks ya, tapi proposal, sudah gitu saja lebih enak. Bagi yang sudah mengerjakan tugas pada minggu yang sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas penugasannya atau atas pengumpulan tugasnya. Hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan materi kita tentang proposal, berkaitan tentang penyajian informasi dalam proposal. Kalau kemarin kita sudah membahas masalah informasi penting dalam proposal kegiatan atau penelitian. Nah, penyajian informasi dalam proposal ini nanti kita sudah mencoba untuk menggali informasi dan juga menggali ide-ide dari kalian semua untuk bisa mencari informasi dalam proposal. Lalu kalau kita sudah bisa mencari informasi dalam proposal, otomatis kita bisa menyajikan proposal sesuai dengan kaidah kebahasaan. Untuk mencari informasi dalam proposal sebetulnya mudah ya, karena secara garis besar itu kita harus berpedoman pada prinsip 5W1H ya, dimana-mana prinsip ini selalu kita bawa-bawa ya, mulai dari SD, SMP, bahkan sampai SMK hari ini. Jadi why atau mengapa, what apa, who siapa, when kapan, dan how bagaimana, itu harus kita ketahui kalau di dalam proposal. Ya, ini bisa kita bayangkan ketika kita menjadi pimpinan dari sebuah perusahaan yang menerima proposal dari anak-anak SMK misal gitu. Coba kita bayangkan bahwa kita adalah pimpinan perusahaan yang dimintai dana ya, dimintai biaya atau pembiayaan karena ingin melakukan kegiatan sesuatu gitu. Kalau kita misal menjadi pimpinan perusahaan, pasti yang akan kita pegang adalah 5W1H-nya. Mengapa? Kenapa kok saya harus mengeluarkan uang gitu, ya kan, untuk kegiatan ini misalnya gitu. Atau yang berikutnya adalah what apa ya, apa saja sih susunan acaranya misalnya gitu. Lalu siapa yang datang membawa atau mengisi acara, lalu kapan acara ini dilakukan, dan bagaimana ketika acara ini sedang berlangsung, apakah kita bisa sambil berjualan misalnya gitu. Nah itu ya, kalau kita menjadi pimpinan perusahaan tuh gitu membayangkannya. Nah, menyajikan proposal sesuai dengan kaidah kebahasaan itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Yang pasti proposal itu harus menggunakan bahasa yang baku ya, sesuai dengan kaidah kebahasaan, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kalau dulu namanya EYD, ejaan yang disempurnakan, sekarang namanya sudah berubah menjadi PUEB ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Jadi proposal tuh harus menggunakan bahasa-bahasa yang baku ya, tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari pasti itu ya, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Proposal yang baik juga harus menggunakan kalimat yang efektif. Nah, artinya kalimat yang efektif itu yang kayak gimana, Pak? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang banyak sih sebetulnya syarat dari kalimat efektif, seperti kalimat yang susunannya SPOK-nya harus berurutan. Ya, jadi objek tidak ditaruh di depan ya, keterangan tidak ditaruh depan ya, biasanya kan gitu ya. Nah, jadi harus SPOK ya, minimal subjek dan predikat itu harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik, itu akan mengacaukan kalimat. Lalu syarat dari kalimat efektif yang selanjutnya tidak boros kata-kata, menggunakan tanda baca yang jelas. Nah, itu kalimat efektif. Sehingga kalau kalimatnya efektif itu strukturnya sepadan, lalu bentuknya paralel, dan kata-kata di dalamnya hemat. Ya, otomatis nanti kalau kita membuat proposal tidak berbelit-belit bahasanya. Keuntungannya itu, lalu mudah dipahami, sangat informatif. Apalagi ya, pembiayaan untuk mencetak proposal menjadi lebih murah karena kita tidak berbelit-belit, tidak memboros-boroskan kata. Nah, jadi itulah syarat dari proposal yang baik ya, harus kita pahami bersama.
Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini ya. Jadi nanti ada penugasan tentang analisis informasi di dalam proposal, dan setidaknya hari ini kita sudah sedikit tahu tentang bagaimana syarat proposal yang baik ya. Jadi harus menggunakan kalimat baku atau bahasa-bahasa yang baku ya, ragam bahasa yang formal, lalu kalimatnya harus efektif ya. Dan kalimat efektif itu adalah kalimat yang yaitu tadi susunan SPOK-nya berurutan, tidak boros kata-kata, menggunakan tanda baca yang jelas, titik komanya ada di bagian yang mana ya, jangan sampai salah. Oke, itu penjelasan kita hari ini. Terima kasih dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.